Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Fitri Noverana, NPM 52017112229. Saya Aulia Putri Madiani, NPM 520 171 1237. Saya Aisyah Widyariani Cahanirum, NPM 520 1711246. Nah, di sini kami akan memberikan komentar terhadap kasus komunikasi organisasi pada sebuah berita terkait video karyawan KPP di Bekasi yang di mana atasan memukuli karyawannya. Berikut cuplikan beritanya. Sebuah video kekerasan di kantor pelayanan pajak Bekasi beredar di media sosial. Pelaku dan korban merupakan bawahan dan atasan kantor pelayanan pajak yang terlibat cekcok soal pekerjaan. Kami sengaja tak menayangkan utuh video ini karena mengandung unsur kekerasan. Aksi pemukulan terjadi di kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara pada Senin lalu. Seorang pegawai berinisial DH diduga terlibat cekcok dengan atasannya berinisial MAZ. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan di antara keduanya. MAZ terlihat memukul korban DH di hadapan karyawan lain. Tak terima dengan perlakuan atasannya itu, korban langsung membuat laporan dugaan penganiayaan ke Mapolsek Bekasi Timur. Menanggapi kasus ini, pihak kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi dalam pernyataan tertulisnya menyebut tidak menoleransi kekerasan. Kejadian tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman terkait pekerjaan. Saat ini korban yang mengalami penganiayaan sudah mendapat perawatan medis. Sementara pelaku tengah menjalani pemeriksaan internal Direktorat Jenderal Pajak. Alexander Belegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Setelah mengamati video, menurut saya tidak sepantasnya seorang pejabat pemerintahan melakukan kekerasan, apalagi dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Jika memang bawahannya melakukan kesalahan, ada peraturan sendiri yang bisa diberlakukan. Di setiap perusahaan pasti ada aturan masing-masing, tidak perlu main hakim sendiri bahkan sampai mencederai. Dalam kebanyakan organisasi, kita dapat melihat kinerja karyawan yang bekerja dalam tim untuk menyelesaikan masalah. Jadi, dibutuhkan usaha dan waktu yang cukup panjang untuk perancangan sistem dan prosedur pemrosesan pengambilan keputusan, tidak dengan cara melakukan kekerasan kepada bawahan. Harus kita ingat, keputusan tidak menyatakan akhir proses pemecahan masalah. Setelah memutuskan suatu solusi atas masalah yang mereka hadapi, mereka juga harus memasuki langkah selanjutnya untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil akhir, agar efektif dan berhasil memperoleh perubahan yang diinginkan. Benar apa yang disampaikan oleh Mbak Cynthia, seorang pemimpin yang baik harus mampu mengontrol emosi dan tidak mudah meluapkannya dengan kata-kata kasar atau main tangan seperti memukul atau merusak barang-barang di sekitar. Ketika karyawan melakukan kesalahan, seorang pemimpin atau atasan harus bisa mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari mereka dan jangan langsung menjudge dengan emosi. Jadilah pendengar yang baik yang bisa mendengarkan aspirasi dan keluhan karyawan, namun tetap bisa bersikap tegas. Tidak perlu memperpanjang masalah yang sudah terjadi, dan cobalah untuk memberi solusi terbaik atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh karyawan. Tetapi kendalikan diri dan bersikap dingin agar bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Pada intinya, seorang pemimpin yang baik dan disukai oleh bawahannya adalah mereka yang bisa membangun kedekatan dan suasana yang nyaman tanpa kecanggungan. Namun, tetap dapat menempatkan posisi masing-masing, baik karyawan maupun atasan. Baik, saya setuju dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua rekan saya. Namun, menurut pendapat saya pribadi, atasan atau pimpinan seharusnya mampu membangun hubungan komunikasi yang baik dengan bawahannya. Karena apabila atasan dapat membina komunikasi yang baik, maka pekerjaan yang dikerjakan pun menjadi selaras di antara keduanya. Memang benar, kekuasaan terdapat pada atasan, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk menyalahgunakan statusnya sehingga atasan berniat untuk semena-mena terhadap bawahannya. Setelah memahami maksud video tersebut, saya meyakini bahwa telah terjadi kesalahpahaman yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi. Saran saya, lebih baik diselesaikan dengan musyawarah dan tidak mudah terbawa emosi, karena demi menjaga profesionalitas kerja dan image perusahaan atau tempat kerjanya. Karyawan juga perlu terbuka kepada atasannya jika dalam pekerjaannya terdapat masalah, sehingga terjadi transparansi dan tidak perlu menutupinya. Perlunya kesadaran bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk perusahaan dan masyarakat. Jadi, apabila kasus seperti ini sudah sampai ke kepolisian, maka masyarakat pun menjadi tahu bagaimana sistem kerja di kantor pajak tersebut, sehingga image yang didapatkan pun juga kurang baik.
Sekian komentar atau pendapat dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.